Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Izah Sari Rotun Nijiwa SMMM selaku pengampu mata kuliah MSTM Strategik, dan yang terhormat teman-teman yang menonton atau hadir pada sore ini. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang strategi hubungan karyawan. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Triani Ahadiatus Solihah dengan NIM 666 karena tidak bisa hadir karena mengikuti magang atau konveksi. Yang kedua, Naufal Arya Mustafa dengan NIM 486. Yang ketiga, Marianto Kevin dengan NIM 455. Yang keempat, saya sendiri Muhammad Dian Farwaki dengan NIM 527. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Materi yang pertama adalah definisi strategi hubungan karyawan. Strategi hubungan karyawan merupakan rencana manajerial yang sistematif, proaktif, yang dikembangkan untuk mengelola seluruh interaksi antara manajemen dan karyawan, baik secara individual maupun kolektif. Definisi ini tidak hanya menekankan kepatuhan kolektif, peraturan, dan ketenagakerjaan, melainkan menyoroti bagaimana organisasi membangun sistem komunikasi dan kerjasama yang berorientasi pada pencapaian tujuan bersama. Selanjutnya adalah pentingnya perhatian terhadap strategi hubungan karyawan. Kepedulian organisasi terhadap strategi hubungan karyawan didorong oleh faktor psikologis, sosial, dan ekonomis yang saling berkaitan. Yang pertama adalah hubungan kerja dilandasi kontrak. Psikologis, suatu persepsi tidak tertulis mengenai kewajiban timbal balik antara karyawan dan organisasi. Kedua adalah strategi berperan dalam meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan. Yang ketiga adalah hubungan karyawan yang baik berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan bisnis. Dan selanjutnya adalah arah strategis hubungan karyawan. Arah strategis hubungan karyawan berfokus pada upaya membangun hubungan kerja yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Strategi ini diciptakan untuk lingkungan yang kerja yang terbuka, adil, dan partisipatif sehingga karyawan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Latar belakang strategi hubungan karyawan ada dua. Yang pertama adalah dalam dinamika dunia kerja modern, keberhasilan organisasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mencapai target bisnis, tetapi juga pada bagaimana perusahaan membangun hubungan sehat dan berkelanjutan dengan para karyawannya. Yang kedua adalah strategi hubungan karyawan merupakan pendekatan yang dirancang untuk menciptakan interaksi yang positif antara manajemen dan tenaga kerja melalui komunikasi yang terbuka, kepercayaan, serta kerjasama yang saling menguntungkan. Di sini ada pendekatan SDM dalam mengelola hubungan karyawan. Dalam manajemen modern, fungsi sumber daya manusia SDM berperan penting dalam membangun hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan manajemen. Pendekatan SDM dalam mengelola hubungan karyawan menentukan pada komunikasi terbuka, keadilan, dan penghargaan terhadap kontribusi setiap individu. Yang kedua adalah melalui strategi seperti pelatihan, pengembangan karir, serta sistem kompensasi yang adil. Organisasi dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan karyawan. Selain itu, SDM juga berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, menjaga keseimbangan kepentingan perusahaan dan karyawan agar tercipta lingkungan kerja yang produktif dan kondusif. Selanjutnya ada fungsi SDM memainkan peran kunci dalam membangun hubungan yang harmonis melalui pendekatan integratif yang melibatkan 4. Yang pertama ada perekrutan berbasis nilai, lalu belajar track record untuk memastikan kesesuaian budaya sejak awal. Yang kedua ada pelatihan, pengembangan guna meningkatkan kompetensi dan motivasi kerja. Yang ketiga ada kompensasi yang adil dan sistem kesejahteraan yang layak untuk mendorong kepuasan dan retensi. Yang keempat ada komunikasi organisasi terbuka dan empatik, serta peran SDM sebagai advokat karyawan dalam penyelesaian konflik. Selanjutnya, strategi hubungan karyawan pada perusahaan Indofood. People Development atau pengembangan karyawan. Program Future Leader Plan adalah salah satu program pengembangan kepemimpinan yang bertujuan menyiapkan karyawan berpotensi menjadi calon pemimpin masa depan perusahaan. Melalui pelatihan, mentoring, dan coaching, peserta dibekali kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta pemahaman terhadap budaya dan nilai-nilai perusahaan. Melibatkan karyawan dalam program CSR.
Program CSR yang melibatkan karyawan tidak hanya sebagai pelaksana, tapi juga sebagai bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaan, terbukti meningkatkan rasa kepemilikan dan kebahagiaan kerja. Praktik ketenagakerjaan yang mematuhi hukum ketenagakerjaan. No child labor, no forced labor, equal opportunities tanpa diskriminasi dan kebebasan bergabung dengan serikat pekerja. Mereka juga menyediakan jalur pengaduan untuk tenaga kerja atau grievance mekanisme, atau terutama melalui saluran manajerial agar masalah internal dapat disampaikan dan ditangani secara formal. Selanjutnya, studi kasus. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan makan dan minuman terbesar di Indonesia yang berdiri pada 14 Agustus 1990 dan tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham INDF. Indofood merupakan bagian dari Salim Group dan berkantor pusat di Jakarta. Indofood menjalankan bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup produk konsumen bermerek, Bugasari atau tepung dan pasta, agribisnis, serta distribusi. Melalui anak perusahaannya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, Indofood memproduksi berbagai merek terkenal seperti Indomie, Supermie, Indomilk, Citato, dan Ketela. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi hubungan karyawan merupakan bagian integral dari manajemen strategis organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan, keadilan, dan keharmonisan melalui penerapan arah strategis seperti pembangunan kepercayaan, komunikasi terbuka, keseimbangan kerja hidup, serta pengembangan karir yang berkelanjutan. Organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif. Terima kasih.